Salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang ke-13 kali ini kita berbicara tentang persamaan lingkaran. Pepatah mengatakan, hiduplah selayaknya sebuah kamera. Jika ingin hasilnya bagus, maka berusahalah untuk fokus. Jadi tonton terus video pembelajaran dari Pak AS dengan fokus ya. Salam SF. Baik Naku, langsung saja kita bahas topik kita tentang persamaan lingkaran ya. Di sini persamaan lingkaran bagian yang pertama. Kenapa Bapak katakan bagian pertama? Karena bentuk persamaan lingkaran nanti ada 3 bentuk. 2 bentuk ya dalam bentuk baku dan 1 nanti adalah bentuk umum daripada persamaan lingkaran tersebut. Nah, di sini cukup bagian pertama bentuk persamaan lingkarannya kita bahas ya pada pertemuan kali ini. Sebelum itu perhatikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah kamu dapat memahami persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R dengan energi atau semangat dalam menemukan hal-hal yang baru. Baik, perhatikan persamaan lingkaran bagian pertama di sini Nakku adalah persamaan lingkarannya, ciri-cirinya, titik pusatnya adalah 0,0 dan memiliki jari-jarinya nanti ya. Kita misalkan dalam R ya, notasi jari-jari adalah R. Nah, sebelum ke situ perhatikan dulu definisi daripada lingkaran tersebut ya. Jadi kalau ada gambar lingkaran berarti ada persamaannya. Sama dengan garis lurus juga, ada grafik garis lurus tentu ada persamaannya. Begitu juga grafik kurva parabola memiliki persamaan parabola juga ya. Jadi kita kembali ke definisi lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik pusat lingkaran tersebut. Oke ya, jadi yang berjarak sama yang Bapak garis bawahi warna merah ini adalah disebut jari-jari ya. Oke, perhatikan dulu subtopik kita yang pertama, yaitu persamaan lingkaran ya dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya adalah R. Artinya di sini Nakku, pusatnya adalah 0,0 ya. Perhatikan ini 0,0 pada sebuah kartesius. Inilah pusat lingkaran. Dan gambar lingkarannya adalah, perhatikan gambar ini. Nah, jarak dari titik pusat ya terhadap titik-titik yang berada pada lingkaran ini atau yang berimpit pada lingkaran ini berjarak sama ya, semua dengan titik pusatnya 0,0 ini. Jadi jarak yang sama tadi kita ambil perwakilannya, salah satu adalah kita misalkan ini ya. Inilah yang disebut jari-jari lingkaran yang notasinya adalah R kecil. Oke ya, jadi setiap ada gambar lingkaran aku berarti kan pasti ada persamaannya ya. Jadi untuk mencari persamaannya, perhatikan ciri-ciri awalnya dulu yang terdiri atas 2 komponen ya. Pusatnya di mana dan jari-jarinya berapa. Di sini pusatnya sudah diinformasikan 0,0, jari-jarinya ya kita cari ya dengan aturan Pitagoras. Jadi dari sini jari-jari di sini Nakku jarak dari lingkaran ini terhadap pusat 0,0 ini ya. Nah, di sini Nakku kalau kita bentuk segitiganya, ini dia segitiga siku-siku ya. Dimana di sini adalah X-nya di sini yang mendatar dan Y-nya adalah yang vertikal. Maka untuk menentukan persamaan lingkarannya lewat dalil Pitagoras adalah
X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan jari-jari atau R kuadrat, demikian ya. Maka inilah otomatis persamaan lingkarannya atau nama lingkarannya ya dari gambar lingkaran ini. Tetapi masih dalam bentuk baku dia ya ini. Oke, di mana X dan Y adalah variabel persamaan lingkarannya dan R-nya adalah jari-jarinya yang merupakan anggota bilangan positif nanti. Dan ingat aku hubungan jari-jari dengan diameter. Diameter itu adalah 2 kali dari jari-jari ya. Atau sebaliknya, kalau kita cari jari-jarinya ini sama artinya setengah dari diameter. Oke, perhatikan dulu contoh soalnya. Yang pertama, tentukanlah persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan memiliki jari-jari 11. Baik, pusatnya sudah diinformasikan 0,0, ini dia. Jari-jarinya juga sudah diinformasikan 11. Oke, berarti ciri-ciri untuk menentukan persamaan lingkarannya di sini adalah yang berpusat 0,0 dan memiliki jari-jari ya, R-nya yaitu 11. Maka berdasarkan rumus tadi, inilah rumus persamaan lingkarannya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama R kuadrat. Hanya X dan Y-nya anakku nggak usah diganggu karena itu variabel persamaan lingkarannya. Yang kita ganti di sini adalah nilai jari-jarinya atau R-nya. Gantikan 11 hanya dikuadratkan kembali. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 11 kuadrat adalah 121. Inilah persamaan lingkaran dari contoh soal nomor 1 ini. Contoh soal nomor 2. Titik pusat dan jari-jari. Oke, ini menentukan titik pusat lingkaran dan jari-jari lingkaran dari persamaan lingkaran yang sudah diinformasikan atau diketahui, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Oke, perhatikan aku, kita hubungkan aja persamaan lingkaran yang sudah diketahui ini, X kuadrat tambah Y kuadrat sama 9 dengan rumus tadi ya, persamaan lingkarannya yang berpusat 0,0 yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama R kuadrat. Perhatikan yang diurus kanan ini, yang bapak kotak ini warna merah, maka ini dia harus sama atau senilai. Maka anakku dari sini hubungannya bagaimana? R kuadrat sama dengan 9, berarti R sama dengan akar 9, berarti R sama dengan 3. Berarti sudah dapat nilai R-nya atau jari-jarinya. Berarti dapat kita simpulkan titik pusatnya adalah 0,0, udah jelas. Kenapa? Karena persamaan lingkarannya sesuai dengan persamaan lingkaran yang berpusat 0,0 tadi ya. Perhatikan aja di ruas kiri ini anakku, bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat saja ya, dengan jari-jari 3. Oke, demikian ya. Berarti sudah terjawab mencari titik pusat lingkarannya dan jari-jarinya. Baik, perhatikan contoh soal yang ketiga. Tentukanlah persamaan lingkarannya yang berpusat 0,0 dan menyinggung garis Y sama 4. Pusatnya sudah diketahui 0,0, tinggal mencari R-nya. Jadi selalu identifikasi kedua komponen itu ya, pusat lingkarannya 0,0 atau bukan nanti. Karena ada juga nanti berpusat A, B ya, tidak 0,0. Terus R-nya atau jari-jarinya wajib kamu cari. Pusatnya sudah diketahui, hanya R-nya atau jari-jarinya belum diinformasikan. Kita cari dulu R-nya. Oke, perhatikan dari gambar ini supaya jelas pemahamannya. Bapak buat gambar lingkaran yang berpusat 0,0 pada sumbu kartesius, di mana anakku lingkaran ini menyinggung garis Y sama dengan 4. Garis Y sama dengan 4 di sini adalah dia berbentuk horizontal ya. Beda dengan sumbu Y yang vertikal. Kalau garis Y sama dengan 4, kebalikan dari sumbu Y. Ya, jadi garis Y itu anakku selalu horizontal, namun memotong sumbu Y-nya 4. Inilah garis Y sama 4. Kalau garis, Bapak ulang ya. Kalau garis Y itu selalu bentuknya adalah horizontal atau gambarnya. Sementara garis X ini aku gambarnya selalu bentuk vertikal. Oke, perhatikan, berarti definisi mencari jari-jari tadi adalah jarak dari lingkaran ini, Bapak ulangi, titik pusat lingkaran ini terhadap garis singgung ini tadi, Y sama 4. Jaraknya adalah berapa? Inilah R-nya. Ya, jaraknya tentu 4 juga gitu ya, berarti R-nya adalah 4.
Oke, kalau sudah dapat R-nya 4, ingat aku ya, garis singkong ini terhadap titik pusat dia wajib selalu tegak lurus ya. Oke, gitu ya, mencari jari-jari. Jadi mencari jari-jari aku, dia tegak lurus, jarak atau garis yang menghubungkan titik pusat terhadap garis Y sampai 4 secara tegak lurus ya. Berarti persama lingkarannya kan ini dia ya, yang berpusat 0,0 persama lingkarannya. Tinggal menggantikan aja nilai R-nya. R-nya adalah 4, kemudian kita kuadratkan, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Inilah persama lingkarannya. Baik ya, kita lanjutkan contoh soal yang keempat. Tentukanlah persama lingkaran yang berpusat 0,0. Perhatikan, pusatnya sudah diinformasikan 0,0. Tetapi menyinggung garis 4x tambah 3y kurang 12 sama dengan 0. Oke, pusat lingkarannya sudah diinformasikan 0,0, sudah jelas ya, kita ketahui. Nah, sekarang kita mau mencari R-nya lah ya, jari-jarinya. Perhatikan ya, Bapak berikan secara pemahaman lewat gambar ya. Bapak gambarkan lingkarannya pada sumbu kartesius yang berpusat 0,0, pusat lingkarannya. Kemudian Bapak gambarkan garis 4x tambah 3y kurang 12 sama dengan 0 ya. Ini dianggap kalian sudah tahu nak ya, atau sudah bisa menggambarkan garis lurusnya. Tapi garis lurus berbentuk miring dia ya. Oke, gambar garisnya adalah ini dia nakku. Dia nanti memotong sumbu x di ini dia ya, konstanta dibagi koefisien x. Berarti 12 bagi 4 berarti 3, dan memotong sumbu y di konstanta dibagi koefisien y ya, berarti 12 bagi 3 4, berarti memotong sumbu y di y sama 4. Oke, tarik garis melalui kedua titik potong ini tadi. Inilah gambar garis 4x tambah 3y kurang 12 sama dengan 0. Nah, mencari jari-jarinya. Oke, perhatikan ya, tarik garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran ini terhadap garis 4x tambah 3y kurang 12 ini secara tegak lurus ya, tentu di sini dia. Oke, inilah R-nya. Oke, bagaimana mencari R-nya? Oke, perhatikan rumusnya nak ya. Ada rumusnya ya. Jadi mencari jari-jarinya itu sama artinya mencari jarak dari titik pusat secara tegak lurus terhadap garis 4x tambah 3y kurang 12 tadi ya. Jadi cara mencari jaraknya atau jari-jarinya, ini dia rumusnya. Oke, AX tambah BY tambah C. Oke, nakku, ini kita kaitkan ke persamaan garis yang sudah diketahui dari soal tadi. Ini dia. Berarti A ini, mencari A-nya, nilai A-nya adalah nilai yang di depan X dari persamaan garis yang sudah diketahui. Berarti kan 4 dia, ya kan? Oke, sudah. X-nya ini ya, X ini kita ambil dari titik pusatnya 0,0 ya. Kalau titik kan pasangannya X, Y selalu ya kan. Berarti X-nya diambil 0, Y-nya juga 0. Berarti A kali X, berarti 4 kali X-nya ambil 0 ya. Tambah B kali Y. B-nya adalah koefisien Y dari persamaan garis yang diketahui. Berarti 3 kali Y-nya adalah 0 juga nah ini ya. Tambah C. C ini konstanta dari persamaan garis sudah diketahui. Konstantanya bukan 12 melainkan ya, ini C-nya ya, negatif 12 atau kurang 12 per akar dari A. A itu adalah apa tadi? A ini koefisien X ya kan. Koefisien X-nya tadi adalah koefisien X dari persamaan garis adalah 4 ya. Berarti 4 namun dikuadratkan ditambah B, koefisien Y dari persamaan garis diketahui 3, tapi dikuadratkan katanya kita kuadratkan juga. Gitu dia ya. Oke, serahkan 4 kali 0 tetap 0, tambah 3 kali 0 tetap 0, 0 tambah 0, 0, 0 kurang 12 min 12 per akar dari 16 tambah 9 akar 25. Berarti min 12 per akar 25 adalah 5. Karena jarak itu wajib positif, berarti kan harus dimutlakkan dia ya. Mutlak dari minus 12 per 5 menjadi positif 12 per 5. Mutlak itu artinya aku nilainya selalu bernilai positif. Inilah R-nya atau jari-jarinya.
Maka persamaan lingkaran yang berpusat 0,0, kan ini dia tadi rumusnya ya. Tinggal menggantikan aja nilai R-nya yang baru kita peroleh 12/5. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R. R-nya gantikan 12/5. Kuadrat katanya kita kuadratkan. Oke, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 12 kuadrat adalah 144 per 5 kuadrat 25. Supaya hilang pecahannya, maka kedua ruas ini kita kalikan dengan bilangan penyebutnya ya, yaitu 25. Berarti 25 kali X kuadrat tetap 25X kuadrat tambah 25 kali Y kuadrat 25Y kuadrat sama dengan 25 kali 144 per 25. Oke, coret per 25 nya tinggallah yang di pembilang 144. Inilah persamaan lingkarannya. Cukup mudah bukan? Mudahnya. Oke, sebelum kita akhirin aku, perhatikan dulu soal tugas ya, yang ke-13, tugas ke-13 yang sudah Bapak berikan ini. Ada dua soalnya. Yang pertama, jika AB merupakan diameter lingkaran dengan titik A-nya adalah min 5,2 dan titik B koordinatnya 5,-2, maka tentukanlah persamaan lingkarannya. Soal yang kedua, tentukanlah persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 serta menyinggung garis. Oke, ini dia persamaan garisnya, 2X kurang 5 sama dengan 0. Demikian aku, kamu jawab soal ini di kertas. Kedua soal ini di kertas, kemudian kamu fotokan dan kembali kamu upload ke Classroom Matematika Peminatan. Bapak ucapkan untuk kita semua, salam S.